Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas kajian tentang bab sifat sholat sampai pada doa iftitah. Doa iftitah ini sunnah. Kemarin yang kita bahas sunnah sebelum sholat, kemudian mulai rukun yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram. Sekarang yang ketiga ini bukan rukun, doaul istiftah. Tsumma yaqra'u doa al-istiftah. Gimana doa istiftah ini? Riwayat hadisnya ada beberapa macam, diantaranya wajjahtu wajhi ila akhirih. Yang kita amalkan biasanya Allahu Akbar, setelah takbir tadi itu Allahu Akbar, kemudian doa iftitahnya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini terus wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Itu yang disebut doaul istiftah atau iftitah boleh juga. Ya. Di sini wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, seperti itu. Wa fi riwayah wa ana awwalul muslimin. Walau ata bi dzikri ghairi hadza hasala aslu sunnah. Kalaupun ada dzikir yang lain yang warid, tetap dapat sunnah. Kemudian wa yundab dzalika likulli musallin muftaridin wa mutanaffilin. Doa iftitah itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini wajhatu wajhi dari fatwa sampai akhir. Itu disunnahkan bagi yang sholat wajib dan disunnahkan bagi yang sholat sunnah. Kemudian wa qa'idin wa sabiyyin wa imra'atin wa musafirin. Dan disunahkan buat orang yang sholat sunnahnya duduk atau sholat wajib duduk, atau anak kecil atau perempuan atau musafir, semuanya sunnah. Selama dia sholat baik wajib maupun sunnah, siapa saja disunahkan untuk membaca doa istiftah. La fil janazah, kecuali sholat jenazah tidak sunnah. Walau tarakahu amdan aw sahwan. Barang siapa yang meninggalkan doa istiftah tadi itu baik sengaja walau ahraman fa'ammana al-imanu aqibahu ammana ma'ahu thumma istaftah. Ya. Kalau dia itu melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, fa'ammanal imam, si imam mengatakan apa? Waladdallin. Amman ma'ahu, sunnahnya si makmum mengatakan amin tsumma istaftah. Jadi ceritanya si makmum ini terlambat. Makmum terlambat, kemudian dia Allahu Akbar, mau kabira walhamdulillahi katsira, mau baca itu pas imam mengatakan waladdallin.
Dia jawab amin atau dia istiftah? Jawabannya amin dulu baru doa istiftah. Walau ahrama fasallama al-imamu qabla qurudihi istaftah. Kalau apabila si makmum ihram Allahu Akbar pas imam duduk tahiyatul akhir, kemudian Allahu Akbar mau duduk, sallamal imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh qabla qurudihi, sebelum dia duduk. Gimana hukumnya? Istaftaha ay qabla al-qurud au athna'il huwi. Wa in qa'ada fasallama faqama fala yastaftih. Tapi kalau dia itu Allahu Akbar terus langsung duduk, setelah duduk imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, berarti dia berdiri kan? Dia berdiri, berarti sholatnya dari awal kan 4 rakaat. Di situ tidak disunahkan istiftah. Walau adrakal imam qa'iman, kalau si makmum menututi imam dalam keadaan imam berdiri, wa alima, siapa? Makmum, imkanahu, dia tahu kalau apabila dia membaca doa istiftah masih nutut, ma'a ta'awudhi wal fatihah atabihi, dan nutut membaca ta'awud dan surat al-fatihah atau doa istiftah. Tapi kalau ragu, apakah saya nanti ini kalau baca doa istiftah nutut, nggak sampai imamnya ruku, lam yastaftih wala yata'awad bal yashrah fil fatihah. Ini yang wajib saja dulu ini. Jadi kalau ente terlambatnya tahu imam tadi takbiratul ihramnya berapa detik yang lalu kok berapa menit. Waduh, ini anak gimana ini? Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca ta'awud terus Fatihah, apa langsung Fatihah? Lihat. Kalau anak tahu betul pasti nutut, dibaca semua. Tapi kalau ragu, wah ini bisa nggak nutut, nggak usah dibaca. Langsung Fatihah. Fa'in raka'al imam qabla an yutimha, kalau apabila imam ruku sebelum si makmum menyempurnakan al-fatihah, raka'a ma'hu in lam yakun istaftah wala ta'awwad. Kalau apabila makmum ini terlambat, kemudian dia langsung Fatihah karena takut terlambat, dia takut nanti imamnya ruku, dia Fatihah, dia terlambat. Begitu imam tadi itu mungkin ini sholatnya sirron, duhur, asar, jadi nggak tahu. Begitu dia mana khawatir nggak nutut, langsung dia baca Fatihah. Di tengah-tengah baca Fatihah imamnya ruku. Gimana hukumnya? Rukuklah dengan imam, karena anda tadi sudah langsung baca Fatihah. Ya, nggak baca ta'awud, juga nggak baca istiftah. Wa illa, tapi kalau apabila dia sudah baca istiftah, baca ta'awud, baru masuk Fatihah, imamnya rukuk, gimana hukumnya? Qara'a bi qadri mastaghala bihi, maka wajib untuk si makmum membaca Fatihah dengan kadar dari sunnah yang telah dia baca. Ya, kalau istiftahnya panjang tadi ya berarti harus selesaikan Fatihah. Fa in raka'a wa lam yaqra' bi qadrihi batalat sholatuhu. Kalau rukuk dan dia tidak membawa surat Fatihah yang dia tinggalkan sebanyak
sunnah yang dia tadi bawa, maka batal sholatnya. Fa in qara'a haitsu qulna yarka'u fatakhallafa bila udrin. Apabila sudah membaca sebagaimana yang tadi yang saya sampaikan, yarka'u, kemudian rukuk. Wa in qara'a syai'an minal Fatihah haitsu qulna yarka'u ma'al imam wa huwa ma idza lam yastaftih wa lam yata'awwad. Bal syara'a fil Fatihah bi mujarrad takbir, kemudian baca Fatihah yarka' ma'al imam. Wa idza ta'akhkhara 'anil ruku' li yutimmal Fatihah fatakhallafa bila udrin. Tapi kalau apabila dia tidak rukuk, ya, fa in ta'akhkhara 'anil ruku', imamnya rukuk, dia enggak rukuk, padahal ini udzur mestinya. Fatakhallafa, maka dihitung dia itu terlambat yang tanpa udzur. Dan takhalluf itu ada dua, ada yang takhalluf bi udrin, ada yang takhalluf bi ghairi udrin. Maka ini takhalluf bila udrin fihi tafasil. Ya, fatakhallafa bila udrin. Fa in rafa'al imam ra'sahu qabla ruku'ihi ayil makmum fatat wa diraka. Kalau dia nerusin baca Fatihah sampai akhirnya imam yang ruku tadi i'tidal, maka si makmum ketinggalan. Wala tabtul sholatuhu, ya, tapi sholatnya enggak. Walakin la yarka' bal yutabi'ul imam fi huwi fi sujud. Tapi nanti ngikutin imam ketika dia sujud. Selesai. Wa yundab ba'dahu. Sekarang selesai pembahasan istiftah. Dan disunahkan setelah istiftah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yata'awwad fi kulli rak'atin. Dan disunahkan setiap sebelum membaca bismillah dan Fatihah untuk berta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan sunnahnya? Setiap rakaat. Qila, bukan setiap rakaat. Di rakaat yang pertama saja, yang selanjutnya tidak usah. Wa qila nadharan bihalil musalli, lihat keadaan musalli, lihat orang yang sholat ini gimana. Kalau yang sholat itu sahih was-was, suka diganggu setan, setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi bagi yang tidak was-was, bukan orang yang sholatnya gelambiar, maka cukup pertama aja, selanjutnya nggak usah. Ini ala hasab halil musalli. Kemudian wafil ula akad. Nah, yang lebih ditekankan itu fil ula. Kenapa kok ditekankan fil ula? Karena ada khilaf tadi itu. Sunnahnya pertama aja, yang 2, 3 tidak usah rakaat selanjutnya. Maka itu yang pertama lebih ditekankan. Baik untuk imam atau makmum, atau sholat sendiri, atau sholat wajib, atau sholat sunnah. Walaupun sholat jenazah, sunnah sebelum Al-Fatihah adalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusirru bihi fi sirri wal jahriyah. Dan a'udzubillahi minasyaitonir ini disunnahkan sirron. Maknanya kalau ente sholat begini, Allahu
Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dikeraskan malah makruh. Wa yusirru bihi fi sirriyah wal jahriyah. Salat apapun posisinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau yang disebut dengan ta'awud harus pelan. Ya. Kalau dikeraskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah malah a'udzubillahi yang dikerasin itu hukumnya makruh. Fala yusallu lahu. Kemudian selesai ta'awud, selesai. Nah ini tadi istiftah, ta'awud itu nggak masuk di arkanus sholat. Kalau kemarin pembahasan kita niat dan takbiratul ihram masuk. Sekarang surat Al-Fatihah. Tsumma yaqra'ul Fatihah fi kulli rak'atin. Kemudian wajib buat orang sholat setiap rakaat membaca Fatihah. 3 rakaat ya 3 Fatihah, 4 rakaat ya 4 Fatihah. Wajib. Ya. Di mazhab Syafi'i surat Fatihah itu wajib. Kalau sholat nggak ada Fatihahnya nggak sah, karena itu rukun qauli. Baik itu buat imam maupun makmum atau munfarid, sholat sendiri. Nah, cuman begini cara sholat membaca Fatihah sholat jamaah. Imam baca Fatihah, makmum diam mendengarkan. Kalau sholat sunnah yang jahron, subuh, maghrib, isya, Allahu Akbar, imam istiftah, makmum istiftah. Bismillahirrahmanirrahim, makmum diam. Alhamdulillahirabbil alamin, makmum dengerin sampai waladhdallin, amin. Makmum baca Fatihah. Sunnahnya imam saktah bi qadril Fatihah, diem dengan masa memberi kesempatan makmum baca Fatihah yang disebut dengan saktatu sholat. Ya. Kemudian setelah selesai makmum baca Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim wailun likulli humazatil lumazah. Makmum dengerin lagi, nggak usah baca surah, nggak usah baca surah. Kalau imamnya habis waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, nggak saktah. Makmum semuanya baca Fatihah. Ketika imam baca surat, kita jangan dengerin suratnya makmum, imam dulu. Tapi kita kewajiban baca Fatihah. Ya. Makanya kadang-kadang ini orang awam ini lucu. Waladhdallin, amin, diam. Jari makmum, imamnya mikir surat apa ya, makmumnya suwi terus tak kita ini imam bingung deh, ini orang awam ini kadang-kadang karena nggak tahu jadi menganggap orang itu salah. Padahal dia yang salah. Dan memang begitu. Ya. Saya pernah dikomplain ngimami masjid beberapa kali setiap pengajian. Jadi ada pengajian rutin terus ngimami, pengajian rutin terus ngimami. Ada yang komplain gini, Habib dulu tak perhatiin kalau sholat pertama itu rakaat pertama itu tuh, rakaat kedua ini mesti lebih, pasti lebih cepat.
Jadi kayak yo kok kotornya itu kok yo. Gledek mari seluruh cepat kabeh. Ya. Ini orang ngomong gitu terus disampaikan ke saya. Ya, terus maksudnya gimana? Ya kan mestinya panjang semua, masuk panjang terus pendek. Loh, sunnahnya gitu. Loh, itu sunnah. Loh, itu sunnah. Kancamu bomo lu. Jadi memang begitu sunnahnya. Yang rakaat pertama baca suratnya lebih panjang dari surat kedua. Bahkan Fatihahnya aja sunnahnya Maliki Yaumiddin di rakaat pertama, Maliki Yaumiddin di rakaat kedua. Karena rakaat pertama mesti lebih panjang. Bukan sunnah, itu pendapatnya Imam Bejuri dalam Hasyiah. Dia bisa lihat itu. Wal afdal an yaqra'a Maliki Yaumiddin fil ula ay rakaatil ula wa Maliki Yaumiddin di rakaat tsaniyah. Dan seperti itu Habib Umar kalau baca. Diperhatikan Habib Umar pertama Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Mana yang betul? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Boleh semua. Dua bacaan memang. Ada dua qiraat. Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin. Ada pendapat sebagian ulama, afdal mana kalau sholat? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Dia berpendapat Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena kan alif lam mim, alif hasanah, lam hasanah, mim hasanah. Bukan alif lam mim hasanah, tapi alif hasanah. Setiap huruf hasanah. Malik Yaumiddin itu berarti ada tambahan alif, berarti dapat satu hasanah. Kalau Malik Yaumiddin 4 hasanah, Malik Yaumiddin 3 hasanah, kan bagus 4 daripada 3. Ini pendapat ulama yang mengatakan Malik Yaumiddin. Bacanya di sholat Malik Yaumiddin supaya pahalanya lebih banyak. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama saya tadi, Malik Yaumiddin pertama, Malik Yaumiddin kedua. Loh, berarti pahalanya berkurang. Oh, dia berkurang pahala alif Malik Yaumiddin di rakaat kedua, tapi dia bertambah pahala mengikuti sunnah, memperpanjang rakaat pertama dan mengurangi di rakaat kedua. Kata ya. Jadi khilaf antara ulama itu semua ada dalilnya. Tsumma yaqra'ul Fatihah fi kulli rak'atin sawa'un imam makmum wal munfarid. Ada yang kehilangan Fatihah semua. Memang pendapat 4 mazhab beda-beda. Kalau mazhab Syafi'i Bismillah itu adalah bagian dari Fatihah, maka dibaca jahron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhab apa? Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pakai juga yang namanya Al-Fatihah, pakai bismillah, tapi sunnahnya sirron baru Fatihah. Jadi kalau orang mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka bismillah. Yang di Mekah Madinah itu bismillah, tapi sirron, tidak jahron. Terus langgar-langgar batu di melo-melo. Mau Akbar, Alhamdulillah. Berarti nggak pakai bismillah. Di Mekah kan bismillah. Udah kok. Di Mekah itu pakai bismillah, tapi jahron karena mazhabnya Imam Ahmad bin. Lain lagi nanti mazhab Imam Abu Hanifah. Bismillah nggak termasuk bagian dari Fatihah. Jadi baca pakai mereka langsung Alhamdulillah, nggak pakai Bismillah karena bukan bagian dari Fatihah. Di mazhab Imam Malik makruh pakai Bismillah. Iya betul. Jadi kalau apabila kita sholat pakai bismillah di masjid itu pakai bismillah apa tidak? Lihat imamnya mazhabnya apa.
Madzhab Imam Malik atau madzhab Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, tanya ini. Nah kalau tidak ada madzhabnya, ya tidak ada. Orang tidak bermadzhab itu tidak waras. Kecuali kalau dia memang sudah mujtahid, alim, sudah memang tidak boleh taklid, memang harus bermadzhab, harus membuat madzhab sendiri. Tapi kalau kayak kita terus mau kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, untuk kekorong, ya rumah sakit jiwa itu, tidak tahu dirinya, ngaji seorang tahun, terus ngerosok dari Imam Syafi'i, ya repot kayak gitu tuh. Nguruti orang-orang yang tidak mau madhab, mau kitab, ini orang uripin nguruti wong. Ente lihat orang-orang kayak gitu, tiap tahun berubah pendapatnya. Ini tahun ini ngomong A, tahun depan B, karena tergantung kitabnya, dibaca berubah lagi, tidak jelas uripin. Ya. Kemudian wal basmalah ayatun minha, dan ingat bismillah bagian daripada al-fatihah min kulli suratin, dan bahkan setiap surat bismillah itu bagian daripada surat, kecuali surat apa? Taubah, atau yang dikenal dengan Baroah. Ya. Bahkan nggak boleh kita memulainya dengan bismillah. Apa hukumnya? Kalau baca bismillah di surat Baroah, khilaf. Yang Ibn Hajar bilang, kalau di awal hukumnya apa? Haram. Kalau Ibn Hajar Romli makruh. Kalau di tengah surat Taubah pertama, kalau Ibn Hajar makruh. Kalau Imam Romli sunnah apa mubah? Sunnah. Bismillah. Sunnah apa mubah? Coba dilihat. Coba lihat, buka kitabnya, dibuka. Sebab setahu saya kalau di tengah ayat, di tengah surat itu tidak ada bismillah. A'udzubillah tanpa bismillah. Nah, Imam tadi nasnya baca semua. Enggak. Wa tukrahu awwaluha afna'aha inda rumli. Awal makruh di tengah-tengah sun. Kalau inda Ibn Hajar makruh wa tahrumu. Kalau Ibn Hajar pertamanya haram, di tengah-tengah makruh. Kalau Imam Romli awal makruh, tengah-tengah sun. Itu suratul Baroah. Apa? Suratul Taubah. Fayajib tartibuha wa tawaliha. Wis selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi surat Taubah itu gak ada apanya. Surat di Quran ada berapa? 114 surat. Semuanya diawali dengan bismillah kecuali, berarti bismillahirrahmanirrahim di Quran ada berapa? Kok bisa? Di tengah surat Naml ada tetap bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.